Waktu itu baru sekitar 1 tahun atau 2 tahun tuh masuk DTGN Soriananya. Kebetulan waktu itu dia itu cerita bahwa di belakang foto layar Abah itu ada sosok sinar yang menjulang ke atas gitu katanya. Enggak, anu lah pokoknya kalau ngalami lah pokoknya gitulah intinya. Oh direkam ini? Enggak. Ah, Ngopi. Masalah kan itu cerita apa namanya pengalaman. nah saya ada gini mau nanya sesuatu hal ya, mohon maaf orang saya belum beradab. Panjenengan ini kok bisa tahu bahwa di wilayah sini itu ada apa namanya jalur yang ke Pangersa Guru Abah Anom itu dari mana sebenarnya? Kalau ditanya gitu ya gimana ya, kalau dari jalur Pangersa Abah itu dulu itu memang teman saya itu namanya Gibi kan dulu memang sama-sama jualan gitu kan, terus dia itu main ke sini, terus dia itu kan dia ambil jalur Naksabandi ya, dari jalur timur katanya kan, dia bilang gitu kalau Abah Pangersa Abah kan dari jalur barat. Nah itu dia itu sharing-sharing sama saya itu ngomong-ngomong, dia itu kan bercerita tentang Bapak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu waktu itu baru sekitar 1 tahun atau 2 tahun tuh masuk DTGN Soriananya. Kebetulan waktu itu dia itu cerita bahwa di belakang foto layar Abah itu ada sosok sinar yang menjulang ke atas gitu katanya. Berarti lah wis Itu kan, terus ya waktu itu ya memang sih dulu itu nggak ada untuk niatan ke situ gitu tuh, nggak ada, cuman gimana terus ya memang Allah Ta'ala udah mengatur gitu, mungkin ya. Terus berapa mungkin ada 10 tahun lebih ya, mungkin baru dipertemukan Pak Ma'ruf di kumpulannya Pak Kambali tadi kan kemarin, terus ditawarin ikut talqin di TGN itu Soriananya itu, terus alhamdulillah ada minat. Di waktu ada minat mau berangkat itu ya mantap, agak mantap ya, agak ragu dikit. Terus wes berangkat, terus niat bismillah, mungkin ini jalan memang apa ya, di apa istilahnya diberikan Allah ya, dituntun ke jalan gitu. Waktu itu habis ditalqin ya belajar dia, alhamdulillah ya, inilah ya mungkin ya untuk amalia sih mungkin udah alhamdulillah udah saya jalan, walaupun kadang itu rasa nikmat, kadang rasa gimana hampar gitu ya, tetap ada. Kalau kita nikmat itu kadang itu gimana ya, sampai ujung rambut gini, sampai sini rasanya itu. berarti merenannya cek bahasa Sunda nama meren kieu nya rasa nikmat nate Nggak tahu luar jero kencaka tuhu luhur hanap merenya karasa kabeh meureun di bulan we eta mah meureunanya di bulan nepi ka sumsum balung ge meureun sigana teh eta mah ya. Kalau waktu nikmat itu biasanya kadang nyampe gitu, tapi kalau agak gerusa-gerusu atau ada pikiran yang kurang fokus gitu kan tetap sekedar untuk ucapan amalia aja, cuman nggak nyampe rasa. Tapi kalau tenang gitu, so ini sini tuh udah kerasanya gimana gitu. Wah ya Allah, jadi meureun dinikmati we meureun gitunya ya gitu, alhamdulillah. Cuman kalau dari segi memang yang dari sisi yang
apa istilahnya buruknya, mungkin entah buruknya entah memang itu jalan saya belum dipertemukan apa seorang guru mursyid itu walaupun dari lewat mimpi atau dari lewat bayangan itu memang terus terang saya itu belum pernah. Kalau membayangkan memang ada, tapi kalau mimpi atau apa belum pernah bertemu sama sekali. Cuman setiap dalam hati saya itu istilahnya mempunyai keinginan tertentu itu kesampaian Iya. gitu. Misalnya katakanlah mau ke sini semoga dengan ini, alhamdulillah gitu, semoga nanti apa mau ke sini itu bisa ketemu sama ini, alhamdulillah ketemu juga gitu. Ya. Gitu. Ya eta mah sadaya nakinan meureun eta mah meureun geus berkat gurunya mengiban eta meureunnya. Da meureunnan urang da kami teu boga guru mah mal uningan nepi ka kieu meureunnya. Nya secara eta nama meureun gitu. Tah eta teh setelah merasakan eta teh setelah menjalani setelah talqin terus mengamalkan zikir gitu, merasakan semua itu setelah talqin dan menjalankan zikir. Ya alhamdulillah. Ya sebelum menjalani zikir itu ya memang pernah, tapi cuman kan enggak gitu ya, maksudnya kan Kurang bobot. ya kurang bobot, maksudnya kan jarang-jarang. Kalau ini kan mungkin jauh walaupun nggak sering, tapi kan ada bedanya gitu. Memang ya gimana ya, kadang saya itu Cantolannya mungkin lebih ya ngono maksudnya. ya semoga gitu ya. Kadang itu saya itu takut gimana, kadang ya nyon sewu ini kan, ini sebenarnya sih gimana waktu pertama di musolanya Bagong Alim. Itu waktu sholat apa tasbih ya, Tasbih. sholat tasbih itu kan dikir, waktu dikir itu kan ketika mata saya terpejam itu memang astagfirullahaladzim ya, itu sepertinya itu ya saya tanyakan, waktu saya tanyakan tuh cahaya warna agak biru-biru itu tandanya apa itu kan, waktu saya gitu gini rasanya itu ada cahaya yang begini seret ke sini nyampe terus seret gini. Itu saya nggak tahu itu, cuman dari perasaan saya itu rasanya udah ada cahaya seret ke sini terus seret ke sini. Nah, jadi agak berarti dari sini ke sini terusan lingkar teriak. Itu cahayanya menutupi kita, diri kita. Cahayanya itu semua kita di bulan sama cahaya. Menutupi diri kita, apa kita lihat Apa cahaya? kita lihat? Apa berjalan di dalam diri kita? Itu enggak, cuman cahaya itu sepertinya gini kan, dari sini kan dari sini seret itu ke sini seret udah dari sini ya, terus dari sini kok seret nyampe sini. Oh, Gitu. jalan. Gitu. Tapi bukan karena ngantuk kan? Enggak, aku Enggak. makanya itu ya ini tolong jangan gimana ya, itu yang saya takut ini perasaan gimana gitu. Terus iya waktu itu terus malamnya kan terus Mimpi. itu yang saya ceritakan Iya. sama Mas Iwan itu tadi, Mas. Apa? Itu yang di sumur itu terus Mas Iwan kecemplung saya. Oh iya. Itu ya. Oh mimpinya itu gini menurutnya. Hah? Kang Solihin itu minta tolong. Yang itu bukan? Iya. Oh Terus terus Mang Iwan? iya, saya Kecemplung. malah kecemplung. Mang Iya. Iwan kan ngegeret nulungin. Iya. Tapi Mang Iwan kalahkah kecemplung. Iya, Oh kan gitu. Kan ya saya sih belum apa enggak terlalu di dalam, cuman istilahnya itu hampir mau di atas gitu, terus mau minta tolong sama Mas Iman saya apa ya ini saya mau jabatan tangan, tapi Mas Iman yang malah kecebur itu ke dalam sumur itu. Terus aku terus ya ngerti ini apa itu gitu. Astagfirullah. Ya waktu itulah. Menurut panjenengan, meskipun secara lahir, secara lahiriah panjenengan belum ketemu sama pengusaha Syaihona sama apa, gimana menurut panjenengan?
kesan-kesannya dalam mempelajari pembelajaran yang dikasihkan sama wakil-wakil talqin, yang wakil-wakil talqin Abah gitu. Meskipun secara langsung, secara dohirnya bukan Abah gitu. Gimana maksudnya? Ya, kalau saya itu gini ya, pendapatnya orang kan beda-beda. Walaupun memang dalam cara dohir saya belum dipertemukan, tapi secara rohani saya itu sangat-sangat yakin, karena setiap yang disampaikan semua ikhwan atau wakil talqin itu mewakili dari perkataan atau nasihat dari para sahabat. Itu yang menjadi suatu uswah, suatu bimbingan untuk saya ini. Makanya saya tidak segan-segan atau minta saran atau minta bimbingan dari ikhwan-ikhwan semua yang udah lama kan, lebih pengalaman kayak seperti kalau saya kan masih baru, mungkin ya belum tahu masalah tata cara untuk yang lebih baik gitu. Tapi kalau masalah bab perjalanan itu yang lama nggak bisa menjamin. Emang berapa bulan? Berapa bulan? Ya mungkin sekitar 2 bulan aja. 2 bulan. Ya, Iya, makanya seperti saya ya yang lama, Mang Iwan kan. Apalagi saya hidup berkecimpung di terminal, di pasar gitu. Melihat pokoknya wah campur aduk lah inti nama, pokoknya nama yang dilihat itu di sana nggak bisa menjamin. Nah, yang baru pun itu bisa lebih lompatnya lebih nolong, nggak belesat gitu tak. Bisa. Jadi yang lama itu bisa disalib. Sorry, saya kamu tinggal. Kadang bisa gitu. Kadang yang lama pun bisa bertanya sama yang baru juga, gitu kan. Makanya saya ini bertanya sama panjenengan, gitu kan. Nah, itu suatu buat diri saya itu pengalaman panjenengan itu luar biasa, yang bisa memotivasi diri saya bahwa bisa tambah belajar lagi biar diri saya kata orang itu apa ya, bisa apa namanya itu hijrah, bisa benar-benar hijrahnya gitu, dan bisa benar-benar melakukan perjalanan. Nggak bisa langsung, masalahnya belum bisa, bukan nggak bisa, belum bisa secara langsung ya. Namanya saya kan hidup dari jalan ya, apalagi meskipun sekarang masih di pasar terminal kan perjalanannya. Jadi senggolannya itu yang nempelnya itu loh, kadang matanya itu kadang waduh susah juga. Kalau seperti panjenengan kan di musola. Enggak, saya juga gitu kan, masih di sekolahan kan gitu. Wah tetap hari-hari itu banyak gitu. Wah, yang nganterin anak-anak sekolah TK Makanya itu, saya wah, itu udah saya ini makanya termotivasi. Nah, gitu disebut hiburan ya. Apakah itu sesuatu yang kebetulan, apa emang ditakdirkan? Kalau dibilang kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Memang itu suatu yang memang ditakdirkan bisa bertemu. Cuman ya memang gimana ya, kita itu kan diberi otak, diberi pikiran, diberi hati kan, tinggal kita sering-sering berdoa semoga itu pikiran atau dengan hati kita itu selalu berpositif kepada sang kolik ya. Gitu. Kalau begitu aku bikin dosa bukan kebetulan. Kalau bikin dosa itu bisa dibilang gimana ya? Kalau masalah itu ya, kalau untuk tingkatan masalah masih di perjalanan itu ya memang ya gimana ya, kalau udah makomnya udah gimana itu lebih tahu itu. Saya sih maksud kalau saya sih gini kan, saya kan saya kan nggak tahu makom enggak, saya nggak tahu, cuma kan kadang diri ini gini bertanya, saya ini siapa sih Gus, saya ini siapa sih ya, maksudnya kan bertanya selalu begitu, saya ini kok gini, saya ini siapa sih, kata gue. Mungkin pertanyaan itu saya lontarkan sama diri saya pribadi karena dulu kan terbiasa berkecimpung di dunia
Intinya lah, katakanlah emang saya sering, terus terang saya mah sering megang-megang botol kayak gitulah, Alhamdulillah. minum-minum gelas lah gitu kan kayak gitulah, terus terang. Jadi gak jadi mungkin sebenarnya itu perjalanan ya, perjalanan. Jadi udah gak itu lagi apa, jadi mungkin asing ya kan, karena asing kamu mendapatkan apa namanya, mendapatkan pembelajaran ini. Sebelumnya kan belum belajar kayak gitu, tapi kan kayak gitu Ya sama kayak aku, kayak kaget gitu. kayak mestinya kaget. Ibarat gini, kok aku ada di sini, kok aku ada di sini kan gitu kan ibaratnya. Kapan aku kesini kan? Padahal kan tanpa kita sadari kita ini sedang berjalan kayak gitu. Oh, gitu, gitu. Dan insya Allah nanti kita akan Dalam. ngomong. Iya, apa-apa dipanggil. Banyak sih dari yang lain. Kalau saya itu kadang kadang itu dengerin malah Gus Mukhlison Rosid. Oh, mulasan kan no. Mukhlison Rosid itu yang Gua mulasan Rosid itu ya udah itu gua. kan bicaranya kan bahasa Jawa, jadi kalau untuk pencernaan, untuk menangkap Langsung. sinyal tuh itu agak mudeng kalau dari Ustadz Beben atau itu kan, kalau bahasa Sunda kan saya kan kadang tahu kadang nggak tahu gitu. Untuk logat bahasa kan saya itu lebih suka itu pakai bahasa Jawa gitu, jadi lebih enak, lebih lentur gitu loh. Mudah dicerna. Lebih mudah dicerna itu kadang itu. Saya tuh mau tanya kan kenapa kita harus kembali kepada la ilaha illallah? Apa Kang itu? Dan kadang pun saya lihat orang yang meninggal ya, kan kadang yang bimbingnya la ilaha, kan ada yang gitu Kang, begitu, ada yang gitu. Kenapa Kang? Tanya sama itu Gus Irfan. Gimana Kang itu? Kalau Gus Bahar bilang kan gitu ya, kalau Gus Bahar ya, antara surga dan neraka dibikin Allah ya, yang mempunyai asma Allah ya. Nah, Itu kan gini ya, surga dibikin itu orang yang mau menerima lafal la ilaha illallah, sedangkan neraka yang dibikin itu orang yang menolak lafal la ilaha illallah, kan gitu intinya gitu. Jadi tujuannya kita ya, bukannya kita itu ya, kalau untuk zikir, masalah zikir kan urusannya kan memang selalu menyebut yang mempunyai asma Allah kan gitu. Masa kita itu udah ya sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaannya, disuruh katanya kan, kalau nggak salah Bamakul Cina balik Insa Iradi Abudunin, gimana gitu sih? iya, iya kayaknya, iya teruskan. Iya, Nggak. Aduh. teruskan itu. Jadi nggak semata-mata, maksud itu artinya apa Bang? Teruskan. Itu udah itu. Gus Irfan Berarti kita. udah cukup kalau Ya. manusia udah melakukan ibadah, itu udah cukup ya. Iya, tujuannya kan memang untuk mengabdi. Cara memang ya gimana? Kalau nggak terus minta apa lagi? Mau apa kita masih mau minta yang lain-lain? Wong kita aja udah dikasih, masa ya wis istilahnya gini ya. Kadang itu untuk kadang itu gimana, Wong istilahnya versinya kan beda-beda ya untuk tingkatan syariat, bahkan untuk udah yang hakikat ma'rifat kan udah versinya udah beda ya. Kalau di sini gini, kalau di sini begini gitu.
Kan kita tinggal yang menjalani gitu. Wah, ini saya pakai ini akhirnya posisi di sini. Kalau saya menggerakkan ini pakai harusnya kayak di sini kan gitu kan. Tak gimana gitu. Hah? Iya kayaknya. Jadi, Kayaknya sih gitu ya. gitu. Iya, kan gitu kan nggak bisa untuk buat sepatu ukuran. Makanya kadang ya gimana ya, tidak menyalahkan. Kadang kan aturan gini nggak boleh untuk secara saat nggak boleh, tapi belum tentu di dalam syariat nggak boleh kan, di dalam hakikat terus nggak boleh kan, belum tentu juga kan gitu. Kalau sedangkan untuk syariat aja seperti anjing itu juga kalau di syariat kan udah dihukumi najis mughaladhah itu. Tapi kalau di ya itu kan bahkan itu sampai gimana seorang sufi kalau nggak salah itu kan ada anjing deket-deketnya terus Mengangkat jubahnya. mengangkat jubahnya gitu kan. Ya kalau dia kan goro-goro masalah kok najisnya itu ya itu termasuk Berarti awake dhewe lebih najis dari itu kan kayak gitu kan. berarti saya tuh lebih hina, Iya. lebih najis. Kan gitu kan. Terus untuk membersihkan Iya. najis yang ada di dalam diri kita itu apa? Gimana gitu maksudnya? Iya kan gitu ya. Untuk membersihkan najis di dalam diri kita itu gimana gitu maksudnya? Dia kembali itu kan sering-sering dikira tak gimana itu lah, yang tanya itu lebih tahu. Malah balik nanya lagi. Aduh, gimana ya? Aku denger ceramah Gus Baha itu tadi di TikTok apa ya. Katanya kalau anjing itu kalau apa namanya dikasih makan 3 hari, dia ingatnya 3 tahun gitu. Apa kayak gitu. Beda dengan manusia dikasih makan 3 tahun, lupa 3 hari. Lupa dengan 3 hari. Balikan gitu kan gitu. Iya, Gus Bah kan juga bilang gitu kan. Masa gini kan? Berarti kita lebih anjing itu lebih mulia dari kita berarti? Gimana maksudnya? Gimana? Apa maksudnya? Gimana? Kok maksudnya anjing lebih mulia dari kita gitu? Tapi kan anjing kan dikasih makan 3 hari. Tapi gak lupa. Tapi nggak lupa selama 3 tahun. Kita nggak makan 3 hari, Dikasih makan 3 tahun. Dikasih masa 3 tahun. Lupa dengan 3 hari. lupa dengan 3 hari. Itu berarti gimana kan biasanya? Gimana? Itu memang kayak ya Karakter mungkin. karakter kodratnya manusia kan mempunyai nafsu ya, nafsunya itu ya. Melebihi hewan. Ya melebihi. Oh. Kalau nggak bisa mengendalikan nafsu kan ya itu lebih udah dari hewan ya. Oh, iya. Kan gitu. Kalau makanya kita itu di istilahnya ada gembleng untuk mengajar nafsu sampai istilahnya sampai mentok habis-habisan ya, sampai jangan sampai menyalahkan makhluk sekecil apapun ya. Kan kadang kan kita kan melihat makhluk atau makhluknya Allah kan enggak cuman hewan atau bahkan tumbuhan yang tadi dibilang seperti Mas Dad tadi ya. Apa sampai tumbuhan apa? Ya seperti tumbuhan diinjak itu kan termasuk kan, kalau istilahnya kadang kan banyak yang istilahnya gimana ya, jalan atau sambil nyabut rumput atau sambil istilahnya jabak tanaman atau daun-daun dijabak dengan nggak sengaja, itu kan sebenarnya kan kalau untuk tata cara itu kan kurang sopan ya. Itu kan sedangkan baru waktu bertasbih kok terus dia itu diambil tanpa seizin, tanpa salam, tanpa izin, untuk enggak tanpa adab lah kita ya. Tanpa adab kan itu termasuk kalau untuk Sunan Bonang kan itu udah dosa besar itu. Waktu mau tempatnya diambil sama Sunan Kalijogo kan terus dia cabut rumput itu kan, bukan tongkatnya yang ditangisin tapi dia itu kesalahan yang sangat dosa besar kan ketika ngambil rumput itu. Nggak berguna ya, istilahnya gimana ya. Berarti iya kembali lagi ke versi itu. Terus saya ini kagum sama panjenengan, orangnya santai, kalem, tapi ternyata walaupun baru 2 bulanan lah ya,
itu luar biasa lah, maksudnya luar biasa kan. Enggak luar Pengalamannya itu membuat memotivasi diri saya itu, oh ternyata yang lama itu gak ada jaminan ya. sebenarnya nggak luar biasa, Luar tapi biasa. kalau biasa di luar mungkin ya sering Yang lama itu gak jaminan. sering keluar. Jadi bener, jadi ayat ini ada wah pengetahuannya. Jadi kieu, yang baru pun katanya bisa menyalip yang lama katanya ya. Jadi langsung bisa ngablesat, wah langsung maju lurus. Jangan gitu semuanya. Jadi intinya itu dari mana gitu maksudnya? Apakah dengan apa ya? Apakah emang dari semacam apa tekad niat inti cek bahasa Sunda mah kieu nya ucap laku lampah teh kudu sarua meureunnya. Apakah cek bahasa Jawanya apa itu kata bahasa Jawanya? Ya memang untuk ya yang dibicarakan masyarakat kan antaranya pangucap ya, terus tidak tanduk lampah, perbuatan kan terus bersamaan corangan ada tekad gitu. Ya intinya memang kalau masalah gitu memang dari dulu itu memang saya itu memang selalu berkeinginan dan saya itu berusaha belajar. Saya tidak mengharapkan jadi orang yang baik, tapi saya itu mengharapkan hari-hari saya itu selalu ada kebaikan. Itu yang saya harapkan tuh, hari ini sama hari besok itu lebih baik dari besok, kalau hari ini sama hari kemarin lebih baik dari ini. Itu yang saya harapkan, cuman enggak mengharapkan jadi orang yang baik itu hari-hari lebih baik itu yang saya harapkan. Cuman ya kadang sih mungkin ada ya, kalau namanya sifat manusia itu ambisi kepingin gini sih ya tetap ada itu mah enggak mungkin enggak ya wong jenis kayak nafsu, tapi kan berusaha untuk gitu, selalu gitu. Dan saya itu merasa itu sebenarnya saya itu merasa itu orang yang paling bodoh. Memang betul, saya itu merasa paling orang yang belum bisa. Kadang itu saya melihat orang-orang melihat ya ikhwan atau teman-teman saya, bahkan teman dagang dengan bahkan anak kecil itu saya gimana kadang itu melihat itu salut. Ya mungkin kalau melihat anak kecil kadang lucu, nggak punya dosa gitu, karena sedangkan saya itu udah 45 tahun lebih itu udah sering berlumuran dosa ya. Untungnya itu mempunyai istilah pangeran itu yang mau kelas muasih dadine ki yo serati cara mlepuk sithik iku alhamdulillah gitu ya wis. Jadi emang perjalanan tata cara kehidupannya sebelum masuk pun sudah terjaga, jadi udah nggak asing lagi mungkin ya ketika masuk perjalanan kayak gini, perjalanan menuju itu kembali kepada yang punya Kang. Ya mudah-mudahan kita cepat kembali lah ya Kang ya sama yang gitu kan. Semoga bukan mati ya, masalah kembali itu kan, mati itu kan itu ya itu kan persepsinya orang ya, gimana itu kok tadi ya, yang kembali, sedangkan kembali itu kan kembali ke tempat yang punya kan gitu kan ya, bukan kembali kok istilahnya mati kan, bukan. Kadang kan persepsinya orang kan, makanya ya, kalau mati makan itu mah kembali apa bukan? belum kembali. Belum kembali kalau mati itu. Sekarang gini, kalau ya ini istilahnya kalau mati kok udah kembali, sedangkan orang Nasrani atau orang yang udah nggak mengakui pangeran apa bisa dibilang kembali? Hah? iya Iya gitu. Oh gitu. Maka katanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, katanya. Tapi kebanyakan persepsinya orang kan semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Memang betul, apakah sudah betul dia sudah kembali kepada Allah kan belum tahu ya. walaupun sudah mati. Iya, walaupun udah mati. Kalau yang kembali kan memang betul-betul mutlak, yang selalu nggak usah nunggu mati. nggak usah nunggu mati. Oh ke situ larinya. Berarti intinya itu boten gurani jadi boten iki matur suwun lho kula pencerahan ilmune iki ilmune luar biasa. Kula Pak paling Pak awake dhewe iku sing
bodoh itu kan anjing kudu banyak bertanya. Kalau nggak bertanya kayak gini kan Bodoh alewo, kalau di bahasa sini apa namanya? Ah. Bodoh alewo itu apa namanya? Bodoh, Bodoh alewo. bodoh aja. Kalau di Sunda itu peribahasanya bodoh alewo. Kita sadar diri bodoh, tapi kita gak malu untuk bertanya. Gitu. Ada peribahasanya kayak di sini. Oh, kalau bahasanya kan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya, itu yang istilahnya malu malu bertanya saat di jalan, banyak bertanya memalukan itu. Entah gimana? Hah? Gak tahu kayak gitu kan? ya mungkin kayak gitu di bahasa nasional kayak gitu. Ya kan saya pribadi kan orang ya Kalau udah basicnya koyo panjenengan sih kayak gitu, Bukan dari pesantren. bukan dari pesantrenan. Kalau panjenengan malah lebih kan Gus. Kalau menurut saya itu ya, kalau panjenengan itu malah aslinya itu lebih tahu, lebih paham, dan mungkin untuk masalah segi amalia atau dari segi ibadah itu udah, menurut saya itu udah bagus. Bahkan itu saya itu mau ya berguru dan berguru, mau minta bimbingan Sama abah. ya sama abah lewat lantaran jenengan itu. Ah. Kadang itu Saya sama saha tuh Kang, saya mah terus terang seperti salut sama panjenengan itu yang begitu ikhlas ya, selalu dibimbing sama istilah pangar saya. nah saya mau nanya Kang, saya ini kan orangnya tipikal suka bertanya masalahnya ya, gini loh, yang namanya ikhlas itu yang kayak gimana gitu Kang, gini loh penjabarannya loh, maksudnya yang kriteria kategori ikhlas itu kayak gimana gitu maksudnya. Itu loh maksudnya, ini loh yang menjadi dalam benak pikiran saya. Iya, Gimana analogikan sesederhana mungkin gitu biar kita paham. gitu. Kalau bisa dibilang gimana ya, kalau masalah ikhlas itu kan udah tingkatannya nggak merasa melakukan ya. Kalau ini yang untuk penjabaran nggak merasa kita yang melakukan. Kalau ikhlas kan mesti kita melakukan, tapi kita kan nggak merasa melakukan. Semuanya kan memang yang melakukan kan istilahnya kan yang melakukan memang yang mempunyai lafal Allah gitu ya. Ya. Nah, itu kita itu sebenarnya kalau dibilang kalau udah tingkatan kan kosong ya, nggak hasilnya nggak ada. Kita digerakkan pun ya gerakan Allah, cuman kadang kebanyakan manusia kan udah masih mengakui dan mengaku nek ora aku, nah itulah. Oh jadi mungkin kayak gini intinya, tapi mohon di kalau misalkan dikoreksi ya kalau salah. Mungkin kita ini wayang apa gimana gitu maksudnya? Ya bisa ya memang gitulah. Ya memang Ibarat kalau di dunia pewayangan kita ini ada dalamnya gitu. Oke, kalau gitu masuk tadi analoginya masuk. Apa kita ini digerakkan? Ya, Tapi kita kok merasa ini kok gerak sendiri saya? iya. Itu Itu kan memang gimana ya, namanya manusia itu dikasih nafsu Allah ya, akhirnya ya yang timbul itu kita itu masih dikendalikan nafsu, dan nafsu itu kan yang merasa diri kita itu seakan-akan paling hebat, paling kuat, bahkan ya bisa-bisa kadang kan udah ya kalau dibilang syirik kadang kita itu gimana ya, nggak terasa kadang ya, seperti kan syirik, kalau syirik untuk masalah syirik yang kelihatan ya dari itu kelihatan, tapi yang syirik khafi kan lebih enggak ya. Seperti ini ya, tadi kopi itu kan ada rasanya manis gula, kalau kita udah percaya sama manisnya gula kan udah termasuk syirik ya. Nah gimana itu? Sebenarnya yang bikin manis kan Gusti Allah Ta'ala ya. Iya, itulah. Di antaranya itu. Itu kan suatu untuk supaya kita itu enggak terlalu memandang sesuatu menyalahkan. Kalau memandang apa kan enggak menyalahkan, kalau enggak gitu kan sering nyalahkan. Kalau kita sering nyalahkan podo karo nyalahkan Gusti Allah Ta'ala gitu. Jadi intinya mungkin gitu. Jadi intinya kita itu
harus saling Tapi Indonesia aku dewi urung iso ngono kan. maksudnya kan nanya, ini kan pembelajaran buat saya gitu kan. Jadi harus mencek bahasa Sunda mah harus saling meragap diri. Kalau bahasa sininya apa? Introspeksi. Oh, saling introspeksi diri gitu. Oh, ke situ larinya. Gagapi awake dhewe cara basane. Gagapi kekurangane awake dhewe, gagapi kekurangane liyan. Oh, Gagapi introspeksi diri kan dalam bahasa. ke situ larinya. Sampai harus gak ada waktu buat Eh. ngurusin orang lain. Nah, gitu Gus. Saya matur suwun. Ilmu panjenengan pun anu kalau belajar kalau panjenengan luar biasa pengalamannya. Aku belajar dari panjenengan. Aku malah tuh kadang ya Allah, kadang ingat-ingat kanca-kanca ya kadang ya alhamdulillah juga alhamdulillah ya setiap perjalananku dipertemukan dikumpulkan Gusti Allah Taala karo wong sing ya bisa dibilang bagus lah bisa. Tapi kenapa ya Gus? Tapi nanya ini bab berasa ya. Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Gak apa-apa kan? Amit sewu. Bukan saya mengorek kepribadian seseorang. Tapi kan biar memotivasi diri saya dan Mas Iwan gitu kan ya. Kenapa panjenengan itu setiap mendengar ketika kita menyebut nama itu siapa? Asmane guru Sayyidina Syekh Ahmad Sohibul Wafa Arifin dan yang lainnya termasuk juriahnya, kenapa kok panjenengan itu kayak merasa diri panjenengan itu saya liatin kayak Berinding. Ya enggak tahu gimana juga. itu rasanya gimana gitu. Rasanya itu langsung di situ tuh langsung seperti terangkat gimana gitu rasa gitu kan rasa breathing gitu. Jadi kalau ditanya itu memang terus terang saya nggak bisa jawab. Saya itu setengah refleks gitu kan gimana kalau bahasa breathing nggak jangan kan nggak bisa ya gitu. Langsung terus terasa gitu terus bilang saya nggak tahu itu masalah itu setiap memang ada rasa itu kalau setiap astagfirullahaladzim gitu saya tuh nggak tahu itu masalah itu aku juga heran kan kalau itu merasa gini ada agak terangat gini Oh iya. itu malah Jadi, itu mungkin sayang ya saya ini yang saya tanyakan itu masalah itu gimana itu mungkin ya apa mungkin masih terlalu kotor atau gimana terus kalau saya itu belum Wah, jangan gitu. enggak jangan gitu. Kan terlalu kita ini bukan saya kan saya lagi belajar kayak gitu kan, iya namanya orang belajar kan, makanya pengen nanya kan kok kayak nikmat gitu rasanya ya, maksudnya kayak rasanya kayak Kita iri. mana gitu maksudnya kok malah iri mendapat kenikmatan ini kayak gitu sih, nikmat gitu kan, nikmat. Tapi kan wallahu saya masih nggak tahu hal apapun, yang tahu itu yang merasakan sebenarnya kan kayak gitu kan, nah gitu kan. Matur suwun ilmunya, kopinya, mie-nya, keripiknya, air putihnya, ini kan kopi segalanya. dari Mas Iwan ya sebenarnya dari Gusti Allah Taala ya ini tadi Mas Iwan itu Iya. tadi bilang Ngobrol, makan mie, ngopi, nikmat sekali gitu. Ini besok apa namanya sholat apa nisfu saban. Saban. Sholat nisfu saban. Berapa rakaat itu? Berapa rakaat itu Gus? Sholat nisfu itu? katanya 100 Kalau rakaat. anjuran kita dari TGN guru, berapa? 100 rakaat Oh, 100 rakaat. Bacanya itu apa aja Gus? nggak tahu belum itu yang tahu kan jenengan itu ya Kan ada edarannya. Pak Solikin kan udah di NU kan udah dari kecil ya. iya kalau NU memang dari lahir kan memang NU. apa ya enggak maksudnya kan untuk Islam ya dari ya, itu kan memang keturunan dari Nahdien cuman kan kalau setiap amalan-amalan itu kadang itu ya hampir sama sih cara dari NU jaringan cuman kan kalau di NU nggak ada maksudnya belum tahu lah mungkin sih memang ada cuman kan itu biasanya yang melakukan itu udah kelas
tingkatan masyaih ya itu. Tapi kan yang kita perjalanan itu pelajaran masuknya di Nadatul Ulam. Iya, tapi kan biasanya yang melakukan itu kan udah yang tingkatan masyaih itu udah yang kiai atau yang kalau orang awam atau masih kan belum dikasih bimbingan semacam itu kan. Biasanya kan kalau yang awam-awam kan kalau dikasih suatu amalan atau ibadah yang modal banyak gitu kan malas gitu istilahnya, memang belum mau, belum kapasitasnya gitu istilahnya. Oh gitu. Nah, ya kalau makanya kan tidak semua orang yang bisa masuk di istilahnya TKN ya, masuk di jalur mereka kan tidak semua orang, bahkan Ustadz Kiai pun belum pasti, belum tentu ada yang masuk ke situ kan, belum. Makanya kita itu kadang ya alhamdulillah, walaupun kita sebagai orang awam, sebagai orang ya istilahnya memang bodoh, tapi Allah Ta'ala itu ya duduhno jalur ya, lewat jalur itu pangarsa apa itu di TKN Surabaya itu termasuk kan. Alhamdulillah kan, saya bilang sama Pak Aryono juga bilang, kita itu termasuk kaulo atau hamba yang sangat-sangat beruntung, karena kita itu walaupun tidak ustadz, tidak kiai, tapi kita itu dipilih oleh Allah Ta'ala, dituntun, dibimbing dengan guru mursyid. Dan tidak semua itu tidak semua orang yang mendapatkan semacam itu kan, bilang gitu. Bahkan seorang ustadz, seorang kiai pun belum tentu yang mendapatkan talqin atau masuk ke jalur torekan, belum, tidak semua orang. Kita itu kadang ya sangat-sangat beruntung, karena setiap kalau sudah ditalqin kan memang walaupun ya tadi bilang saya bilang tadi, walaupun saya itu secara dohir ya memang belum pernah, tapi secara rasa itu memang sangat-sangat luar biasa kalau saya rasakan itu. Bahkan waktu mau ke Pati pun, waktu mau ke Pati kan hujan itu ya, saya kan bunjeng sama Mas Dayat ya, itu saya baca sholat Madhasimah, semoga nggak terlalu deras ya, semoga terang. Itu ternyata dapat roti banyak itu. aku ya Allah, tadi ya, terus waktu itu kan saya baca sholat Madhasimah, akhirnya yang jaga tahu cuma saya baca, nggak tahu manfaatnya apa tidak. Ini saya suka, saya baca. Terus waktu di manakib di tempatnya musola Pak Muhari, diterangkan sama Masis ya, kalau sering baca sholat Madhasimah kalau mantap jawabannya gini. Terus saya mikir-mikir, wah masa saya waktu boncengan sama Mas Dayat, wah semoga nggak ada apa perjalanan sampai tujuan gini-gini. Ternyata betul, ternyata mendapat ya istilahnya ya ditulungi Gusti Allah Ta'ala lewat lantarannya guru ya, lewat lantaran guru mustahil ya, bilang gitu. Terus ya memang wah nggak bisa dibayangkan ya, kalau dibayangkan rasanya itu astagfirullahaladzim ya Allah, di Pati itu gimana gitu. Terus terang ya, itu waktu di Pati ketika ya dari nerangkan itu, kalau apa itu bebannya itu terlalu berat itu, terus saya tuh kepikiran. Terus memang kadang itu saya ketika melihat, kadang malah justru saya tuh nggak istilahnya nggak betah melihat lama-lama itu, nggak betah kalau melihat apa itu. Saya tuh paling sebentar langsung saya tidak terlalu perasaannya itu terlalu memikul beban yang sangat berat sekali. Bahkan itu kalau dibandingkan dengan Abah Sepuh itu kan, itu kalau Abah Sepuh kan sampai 120 ya, itu kan masih sehat. Tapi kenapa kalau bangsa 90 udah di kursi roda itu kan, dia itu kan menanggung beban kalimat la ilaha illallah yang
yang diamalkan apa murid-muridnya Hendra. Murid-muridnya yang Gitu. Aku ya. yang seperti diriku ya. Ya sih ini seperti itu. Saya Kadang itu, seperti saya mungkin seperti saya ya. Ya enggak. Oh, lah makanya gitu. saya itu kadang ya Allah ya Allah. Tapi ya makanya kan saya kagum sama Pang, namanya siapa? Solihin apa Solikin ya? Nah, Solihin. nggak usah gitu. Saya juga itu aslinya kan saya juga Sedikit. solid. Solihin. Kurban. Solikin sedikit Kurban. kurban. Oh, Solihin. Iya. Solihin. Oh, iya. Tinggal 2 tahap lagi mencapai kurban. Kan udah sering. Ya udah Solikin aja gitu. Nah, Amin. nah berarti yaitu pada tanggal 14 Hijriah 2024 berarti hari Sabtu malam Minggu ya benar. Malam Minggu. Iya, satu malam minggu. Malam Minggu ya berarti saya kalau jadi berangkat berarti malam Minggu itu di sana saya. Udah di Tasik ya? Di pusat saya. Di sana. Di pusat berarti malam Minggu kalau jadi. Ini beda. Enggak saya. Boleh numpak angin enggak ya? Numpak angin boleh enggak? Sajadah. Nah, Jangan angin tuh sajadah biar ada syariatnya. Oh gitu. Boleh numpak sejadah. Enggak apa-apa. boleh. Boleh. Siapa yang larang? Kalau terbang gitu kan nanti burung pada cemburu ya. Gak punya sayap bisa terbang. Jadi kalau bisa Juli aja, waktu sholatnya kan banyak yang bilang kalau Gus Mek kan, wah nggak pernah sholat katanya. Wah, katanya wali tapi nggak pernah sholat kan gitu. Banyak orang yang menyatakan gitu. Nah, katanya banyak orang yang kalau Gus Mek itu wali tapi kok nggak pernah sholat. Kamu tahu kalau Gus Mek nggak pernah sholat? Iya, saya tahu nggak Nah, lihat. nggak pernah lihat dia sholat. Itu dia sholat itu di atas pohon di pohon pisang itu, di daun Pisang. Nah, di atasnya Itu siapa? Gusmi. Gusmi Besmi. Kiai Hamim Jajili. Dia kan istilahnya kan termasuk wali masjid itu ya. Saya nggak tahu ya. Itu kan Yang tidak memerlukan syariat. ya sebenarnya sih dia sih bisa dibilang yang memerlukan syariat sih, cuman kan memang agak nyelenehnya kan dia itu suka perginya kan ke bar atau ke diskotik gitu. Nggak seperti, tapi dia itu mempunyai majelis sampai sekarang kan udah terkenal di Kurul Gofil itu. Dari zaman sahabat itu sudah ada orang-orang. Jadi Seperti Nuaiman. Dia Aiman itu menyembunyikan, jadi menyembunyikan ibadahnya yang Allah perlihatkan, apa namanya, apa perjalanannya. Maksudnya kan ada di bar, diskotik kan kayak gitu kan. Jadi Emang tugasnya dia gitu. emang tugasnya gitu. Oh, ditugasin gitu kan, seperti siapa? Abu Yazid Al-Bustami ya? Oh. Itu juga gitu kan? Kalau nggak salah ya? Kurang tahu. Hah? Kurang tahu. Yang katanya kan waktu di warung atau di apa itu terus jadi nyek lah kayak gambaran kan waktu sana lu mau ngejarin ya hampir seperti itu kan Gusmi itu kan. Nah, terus nek kan nganu nih tugasku pun nanggung kayak dicorekan nih terus ya benar. dah gitu lah. Kita nanti mah ke gunung ah. Malam apa gitu silaturahmi ke. Ya oke ya. Wah, Ayo, hah? pamitan udah. Ya, matur suwun. Saya terima kasih ilmunya. Aku terima kasih. Mudah-mudahan jadi bukan manfaat, bukan tambah, luar biasa kok manfaatnya buat diri saya dan Aku memotivasi biar lebih semangat. Jangan lupa, kalau saya lupa diingatkan ya, biar tambah semangat lagi sayanya gitu. Buat
perjalanannya itu biar ada, kalau ada yang menghalangi bisa apa namanya, tertobrak gitu. Biar lebih istiqomah lagi, bukan lebih, biar istiqomah. Masanya saya belum bisa istiqomah ya, matpunten matur suwun segala pun ilmu saya terima, barakallah subhanallah, berkah barokah karma pangasya agung Syekh Ahmad Syaibullah kata Arifin insyaallah mabarakatuh masyaallah pada jalan syirul fatihah ya. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih semuanya.